Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio. Karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar bareng lagi. Nah, hari ini kita mau coba nge-review sebuah video yang lumayan seru ya. Seru banget. Nah, ini videonya dari Timothy Ronald, yaitu judulnya Bitcoin adalah solusi. Jadi gue coba ringkas dengan bantuan juga ChatGPT ya. ChatGPT, kita akan nge-breakdown apa sih yang diomongin sama dan dibicarakan dan dibahas sama Timothy Ronald soal Bitcoin adalah solusi. Jadi yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke ChatGPT-nya. Gue udah nanya, kasih link videonya juga, dan begini hasilnya. ChatGPT ngasih jawabannya. Satu, jadi videonya, kalau ada yang mau nonton keseluruhannya bisa nonton videonya Timothy Ronald di sini. Nanti mungkin linknya gue kasih di deskripsi ya. Jadi breakdownnya seperti ini. 1. Masalah dalam sistem keuangan tradisional. Sebelum memahami mengapa Bitcoin adalah solusi, kita harus memahami masalah yang ada dalam sistem keuangan saat ini. A. Inflasi dan percetakan uang berlebihan. Bank sentral di berbagai negara memiliki kekuasaan untuk mencetak uang baru. Ya. Semakin banyak uang yang dicetak, semakin berkurang daya beli masyarakat karena inflasi. Betul. Uangnya makin banyak, masyarakat daya belinya semakin berkurang karena adanya inflasi. Dulu momogi harganya 500, sekarang momogi harganya 1000 gitu. Contohnya, harga barang dan jasa terus naik dari tahun ke tahun karena nilai mata uang terus melemah. Ya, itu dia. Inflasi ya, percetakan uang berlebihan. Dulu harga minyak misalnya 3.000, sekarang udah jadi 12.000 gitu. Jadi uangnya makin banyak, nilai barangnya makin tinggi. Jadi percuma aja sebenarnya gitu. B. Kontrol oleh pihak ketiga, bank dan pemerintah. Uang yang kita simpan di bank bukan sepenuhnya milik kita, karena bank bisa membekukan atau membatasi akses ke uang tersebut. Nah, ini sebenarnya gue baca ini dari pandangan Timothy Ronald ya. Jadi kalau ada yang salah, tolong di komen aja. Uang yang kita simpan di bank bukan uang kita sebenarnya ya, karena bank bisa membekukan atau membatasi akses gitu. Jadi sebenarnya karena ada kontrol dari bank gitu. Pemerintah juga mengontrol keuangan dengan kebijakan tertentu, misalnya pajak yang tinggi atau pembatasan transaksi ya. Jadi uang itu dikontrol oleh bank dan pemerintah. Di beberapa negara, pemerintah bahkan bisa menyita rekening bank seseorang tanpa izin. Nah, itu dia ya. Karena adanya kontrol gitu. Jadi si Timothy ini sangat resah dengan keadaan seperti itu ya. C. Ketidaktransparan dan korupsi. Dalam sistem keuangan tradisional, banyak transaksi terjadi secara tertutup dan tidak dapat diverifikasi oleh publik ya. Oke. Lembaga keuangan seperti bank dan pemerintah bisa menyembunyikan informasi terkait aliran dana. Nah, itu ya. Jadi nggak ada transparanan gitu ya. Itu yang mengakibatkan korupsi dan kita juga nggak bisa nge-track. Hal ini membuka peluang terjadinya manipulasi dan korupsi. Itu dia ya. Di belakang kita nggak ketahuan nih ada pihak di luar sana yang mengirimkan uang, yang mencuci uang gitu, karena tidak bisa ke-track gitu, tidak transparan. 2. Bagaimana Bitcoin menawarkan solusinya? Bitcoin diciptakan sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari kontrol pemerintah atau pihak ketiga. Nah, itu ya. A. Desentralisasi, tidak dikontrol oleh siapapun. Bitcoin berjalan di atas jaringan blockchain, di mana tidak ada satu entitas seperti bank, pemerintah, atau perusahaan yang mengendalikannya. Itu dia ya. Transaksi diproses oleh ribuan komputer di seluruh dunia, sehingga sulit untuk dimanipulasi atau dihentikan. Berbeda dengan bank yang bisa membatasi akses ke uang kita,
Bitcoin bisa digunakan kapan saja tanpa izin siapapun. Nah, itu desentralisasi ya, ibaratnya nggak ada yang kontrol. Bank nggak bisa, pemerintah nggak bisa, perusahaan nggak bisa. Dan kita adalah yang memegang kontrol masing-masing dari uang kita. B. Anti-inflasi. Jumlah Bitcoin terbatas. Bitcoin memiliki batas maksimal 21 juta koin. Tidak bisa dicetak lebih banyak seperti mata uang fiat. Hal ini membuat Bitcoin lebih mirip dengan emas atau digital gold, di mana kelangkaannya membuat lebih berharga dari waktu ke waktu. Karena tidak ada inflasi yang tidak terkendali, daya beli Bitcoin cenderung meningkat dibandingkan mata uang biasa. Nah, itu ya, anti-inflasi karena Bitcoin itu nggak bisa dicetak atau nggak bisa diciptakan lagi. Terbatas 21 juta koin aja gitu ya. Apapun yang terjadi cuma segitu, nggak bisa dibikin lagi. Kalau uang fiat bisa dicetak lagi. Kalau kripto-kripto yang punya perusahaan kayak Ethereum bisa dibuat lagi, kayak gitu ya. C. Transparansi dan keamanan. Semua transaksi Bitcoin tercatat di blockchain yang bisa diakses oleh siapa saja. Tidak ada transaksi yang bisa dihapus atau dimanipulasi setelah dicatat di blockchain. Ini mengurangi kemungkinan korupsi dan manipulasi data keuangan gitu ya. Jadi transparansi. Semuanya tercatat, semuanya bisa di-track, semua orang bisa lihat dan tidak bisa dirubah, itu dia. Ingat misalnya kejadian kalau di dunia nyata ya, kita disuruh nyetak poster sama perusahaan tempat kita kerja misalnya. Harga poster cetakannya 100.000. Kita minta aja sama percetakannya, misalnya kita mau curang ya, Pak tolong dong ditulis di kwitansinya 200.000. Nah itu di blockchain nggak bisa kayak gitu ya. 3. Manfaat Bitcoin bagi masyarakat. A. Akses keuangan untuk semua orang. Di banyak negara masih ada jutaan orang yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Bitcoin memungkinkan siapa saja yang memiliki internet untuk menyimpan, mengirim, dan menerima uang tanpa perlu rekening bank. Ini sangat membantu orang-orang di negara berkembang yang sering mengalami krisis keuangan atau pembatasan keuangan oleh pemerintah mereka, gitu ya. Jadi akses Bitcoin itu untuk semua orang, tak terkecuali ya. B. Transaksi murah dan cepat. Mengirim uang melalui bank atau layanan seperti Western Union seringkali memakan waktu lama dan dikenakan biaya tinggi. Dengan Bitcoin, transaksi bisa dilakukan dalam hitungan menit dengan biaya yang lebih rendah, terutama untuk pengiriman lintas negara. Ini menjadikannya alat pembayaran global yang efisien, ya gitu ya. Jadi waktu itu ceritanya yaitu yang cerita temannya Timothy di Cina butuh uang dan Timothy langsung ngirim pakai kripto ke sana dan itu langsung cepet banget. Nah misalnya di PayPal kan kita ngirim-ngirim atau nerima tuh biasanya 3 hari sampai 1 minggu ya. Nah itu kan lama. Nah dengan kripto, Bitcoin cepet banget. C. Alternatif investasi untuk masa depan. Karena sifatnya yang anti-inflasi dan jumlahnya yang terbatas, Bitcoin sering disebut sebagai emas digital. Banyak orang melihat Bitcoin sebagai aset yang bisa melindungi kekayaan mereka dari penurunan nilai mata uang fiat. Dalam jangka panjang, harga Bitcoin cenderung meningkat, meskipun ada fluktuasi harga dalam jangka pendek. Nah itu ya. Jadi Bitcoin sebagai investasi di masa depan. Cuma pertanyaannya adalah karena ini baru, jadi banyak orang yang masih skeptis, termasuk gue juga skeptis ya. Karena ini baru dan ini digital, nggak bisa dilihat, non-fungible gitu ya. Jadi orang masih takut, sedangkan emas itu bisa dipegang. Nah bisa kita simpan sendiri, kita merasa aman, barangnya kita pegang. Digital kita nggak tahu ya. Itu. Oke, ini dia kesimpulannya dari video Timothy Ronald yang judulnya Bitcoin adalah solusi ya. Sekali lagi, kalau teman-teman mau nonton langsung videonya bisa di video yang ini. Ya. Keren banget. Kesimpulannya, Bitcoin adalah solusi bagi banyak masalah dalam sistem keuangan tradisional karena 1. Tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank.
desentralisasi gitu ya, nggak ada yang kontrol. 2, tidak bisa dicetak seenaknya, jadi anti inflasi. 3, transparan dan tidak bisa dimanipulasi, adanya blockchain. 4, memberikan akses keuangan ke seluruh dunia, inklusivitas. 5, transaksi cepat dan murah, terutama lintas negara. Meskipun Bitcoin masih memiliki tantangan seperti regulasi di berbagai negara dan volatilitas harga, banyak orang percaya bahwa Bitcoin adalah masa depan keuangan yang lebih adil dan transparan. Apakah Bitcoin benar-benar solusi? Itu tergantung pada bagaimana dunia mengadopsinya. Apakah ada bagian yang ingin Anda bahas? Itu ya. Jadi itu dia poin-poin yang diberikan sama ChatGPT soal video tadi. Ini keren banget sih. Jadi Timothy ngasih masalah yang terjadi di dunia sekarang sama uang dan dikasih jawaban melalui Bitcoin gitu ya. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah dan nanti kita belajar lagi di video-video selanjutnya. Thank you semuanya. Dadah.